Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan melanjutkan pemahaman Alkitab bagian kedua dari kitab Wahyu pasal yang kedua dan pasal yang ketiga. Pada kesempatan yang lalu, saudara-saudara, saya sudah mengungkapkan sebagai pendahuluan bahwa kitab Wahyu pasal 2 dan pasal yang ketiga adalah merupakan penyataan Tuhan Yesus kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil pada waktu itu, ya, disebut Asia Kecil, atau kalau sekarang ini bisa disebut di daerah Turki, negara Turki. Gereja-gereja itu sudah tidak ada pada saat ini, saudara, tetapi pada waktu itu ketujuh gereja ini merupakan gereja-gereja yang sangat berkembang, yang bisa dikatakan menjadi perwakilan dari seluruh jemaat secara universal di sepanjang abad di segala tempat. Nah, saudara-saudara, sebelum kita akan memperhatikan secara detail mengenai ketujuh jemaat, perlu saya sampaikan bahwa situasi pada waktu itu, saudara-saudara, gereja Tuhan menghadapi tiga ancaman besar, tiga tantangan yang besar. Yang pertama adalah penganiayaan. Seluruh gereja di bawah kekaisaran Romawi pada waktu itu sedang mengalami penganiayaan. Apalagi saudara-saudara, gereja-gereja yang lebih dekat dengan pusat dari kerajaan Romawi ini, ya di kota Roma, yaitu ketujuh gereja ini. Penganiayaan gelombang kedua terjadi, saudara-saudara, pada tahun sekitar 80-90 di bawah penguasa Raja Domitian yang sangat kejam itu, saudara-saudara, dan mereka mengalami situasi yang sangat-sangat menderita. Nah, masalah yang kedua, saudara-saudara, justru di tengah-tengah penganiayaan yang sedemikian muncullah ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran yang membawa jemaat kepada kesesatan, menyimpang dari ajaran yang pertama kali disampaikan oleh para rasul. Walaupun pada waktu itu, saudara, Alkitab secara tertulis, kitab Perjanjian Baru belum dikumpulkan, dan mereka hanya bersandar kepada perjumpaan dan pengajaran dengan para rasul, dan kalau para rasul sudah tidak ada, mereka belajar melalui komunitas-komunitas lewat surat-surat yang dibagikan. Pengajaran-pengajaran sesat sangat mudah berkembang karena pada waktu itu gereja baru saja bertumbuh. Nah, hal yang ketiga, saudara-saudara, yang patut dicatat yang menjadi ancaman itu adalah dosa. Di tengah-tengah penganiayaan dan ancaman dari dalam berupa pengajaran sesat, jemaat Tuhan dicobai, diganggu, dibujuk oleh dosa-dosa yang akhirnya membawa mereka jauh dan lemah. Nah, saudara-saudara, kira-kira seperti itulah situasi gereja yang ada pada waktu itu. Dan ini juga terjadi kepada ketujuh jemaat. Nah, karena itu, saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan perhatian yang besar. Kitab Wahyu adalah kitab yang terakhir. Ini semacam sebuah peringatan ataupun sebuah pengumuman kepada kita, pengumuman terakhir. Sebelum kitab ditutup kepada gereja sepanjang zaman di segala tempat, maka ini menjadi perhatian bagi kita sekalian. Baik, saudara-saudara, kita akan perhatikan sekarang mengenai gereja yang pertama, yaitu gereja di Efesus. Saudara-saudara, kota Efesus adalah kota yang paling dekat dengan Pulau Patmos, di mana Yohanes dibuang. Ya, Pulau Patmos, pulau tersendiri. Efesus itu di daerah Turki itu, saudara-saudara, harus melewati laut kira-kira 90 km. Tetapi ini adalah kota yang pertama yang paling dekat. Jadi bisa dibayangkan pembawa surat atau pembawa berita ini memulai mengirimkan ke jemaat dan para pemimpin jemaat di Efesus. Kemudian dia berputar berkeliling ke jemaat-jemaat yang lain.
Karena kota-kota yang 7 ini saudara seperti melingkar, walaupun lingkarannya itu tidak teratur ya, tapi seperti melingkar demikian arah jarum jam. Nah, saudara-saudara, kota Efesus adalah kota yang besar, kota yang sangat maju pada waktu itu, saudara-saudara, dan jemaat sebetulnya bertumbuh dengan sangat baik. Kita bisa membaca di bagian di Kisah Para Rasul, saudara-saudara, bagaimana Rasul Paulus pergi ke kota Efesus mengabarkan Injil, memenangkan banyak jiwa dan menumbuhkan rohani jemaat. Wah, gereja ini gereja yang bertumbuh, gereja yang sangat baik, meskipun di tengah-tengah situasi tadi, saudara-saudara, yaitu ada penganiayaan, juga ada pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, tetapi gereja ini bertumbuh. Di Efesus di Kitab Wahyu pasal 2, saudara, ayat yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia tahu pekerjaan dan jerih payah serta ketekunan dari jemaat di Efesus. Jadi Tuhan Yesus menghibur dan menyatakan pujian. Orang-orang Efesus, jemaat di Efesus itu adalah orang-orang yang tidak sabar terhadap orang yang jahat. Dan mereka justru melakukan sebuah tindakan yang tegas kepada para pengacau yang menyebut dirinya rasul. Juga kelompok yang disebut kelompok Nikolaus, mereka bahkan membenci kelompok ini. Jadi jemaat ini jemaat yang pada awalnya sangat baik bertumbuh. Dan engkau sabar serta menderita atas nama Tuhan, melayani dengan tidak lelah-lelahnya. Saudara, jadi jemaat ini adalah jemaat yang dimulai dengan pertumbuhan yang sangat baik. Saya kira sudah pada zaman sekarang kita melihat ada banyak gereja, sebutlah di kota Bandung ya, banyak gereja yang memulai jemaat dengan situasi yang mirip kota Efesus, jemaat di Efesus. Sangat baik, bertumbuh dengan tidak berjerih lelah, dengan semangat yang tinggi. Jemaat ini terus-menerus berkembang. Saudara-saudara, kita bisa menyaksikan gereja-gereja di kota Bandung atau di Indonesia, banyak yang memulai pekerjaan Tuhan secara demikian, sehingga mereka bertumbuh menjadi jemaat yang cukup besar. Tetapi saudara-saudara, apa yang menjadi teguran? Dan ini yang harus kita perhatikan. Ayat 4 pasal 2. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara-saudara, apa yang menjadi dosa orang-orang jemaat di Efesus sehingga Tuhan mencela, saudara? Celaan itu sangat keras ya. Bukan hardikan, bukan teguran, tapi celaan, hinaan. Kenapa saudara? Sebab orang Efesus meninggalkan kasih yang semula. Dulu mereka adalah jemaat yang tumbuh sebagai jemaat yang penuh dengan kasih, bergelora, semangat. Seperti kalau ada dua orang saling jatuh cinta, saudara, ada semangat, ada gairah. Tetapi itu semua lenyap. Mereka sekarang sudah menjadi jemaat yang lesu, menjadi jemaat yang tidak bergairah, tidak ada rohnya lagi. Mereka menjadi jemaat yang ya barangkali sudah merasa hebat, sudah menjadi jemaat yang besar, yang kaya, sudah terorganisir, menjadi rutin, menjadi ibadah-ibadah yang mereka lakukan adalah ibadah yang rutin, tidak ada kekuatannya lagi, tidak ada semangatnya lagi. Dan buat Tuhan, saudara-saudara, ini adalah sebuah celaan, sebuah peringatan, dan Tuhan tidak suka kepada jemaat yang demikian. Saudara-saudara, kita harus memperhatikan, bukankah Tuhan mengasihi kita? Dia sudah mati disalibkan, darahnya sudah tercurah, dia sudah diremukkan karena segala dosa kita. Dia mencintai kita dengan demikian besar. Maka harusnya saudara, cinta kita kepada Tuhan pun tetap membara. Kita tetap mengasihi Tuhan. Jangan karena keadaan, maka seperti jemaat di Efesus ini, cinta kita, kasih kita, tidak lagi seperti kasih kita yang semula. Kita kurang memperhatikan apa yang Tuhan katakan. Saudara, kalau orang sudah tidak cinta lagi itu, bisa dilihat tanda-tandanya, misalnya sudah tidak memperhatikan, sudah tidak peduli, ya, tidak lagi memberikan dukungan,
tidak lagi mau berkorban, hanya memperhatikan diri sendiri. Kira-kira demikianlah saudara, jemaat yang sudah tidak mencintai Tuhan. Yang dipikirkan urusan sendiri, kegiatan sendiri, tetapi melupakan pribadi yang harusnya dicintai, yaitu Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan? Ayat yang kelima, pasal yang kedua. Ingatlah betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Ini adalah sebuah kejatuhan, saudara. Karena itu bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Tuhan tidak mengatakan soal romantisme, bangkitkan gairah. Bukan hanya itu, saudara. Tetapi bertobat dan lakukan lagi apa yang menjadi bukti dari cinta. Bukti dari cinta adalah rela berkorban. Sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Peringatannya cukup mengerikan. Sebab kalau tidak, nanti aku akan mengambil kaki dianmu. Saudara-saudara, luar biasa. Jika engkau tidak bertobat, bertobatlah. Saudara, semoga jemaat Tuhan menjadi jemaat yang betul-betul dipenuhi dengan rasa cinta kasih yang besar. Hari ini kita akan merenungkan, saudara, supaya jemaat Tuhan kembali mengasihi Tuhan dengan kasih yang semula. Tuhan kiranya memberkati kita. Dan berikutnya, saudara, kita akan memperhatikan gereja yang kedua. Kemudian, saudara, kita akan melihat gereja yang kedua, yaitu gereja Smyrna. Kota Smyrna sangat maju juga, seperti juga kota Efesus. Saudara-saudara, ada catatan demikian. Karena mereka ini adalah jajahan dari kerajaan Roma, biasalah kota-kota yang di tempat yang jauh ingin mendapatkan perhatian, dukungan, serta prioritas dari penguasa pusat. Maka saudara-saudara, mereka mencari muka, kota-kota itu mencari muka dengan membangun kuil. Dan biaya budget yang besar akan diberikan pemerintah pusat kepada kota yang bisa membangun kuil yang sangat baik sebagai wajah dari negara Romawi, ya, untuk menampilkan bahwa mereka adalah bangsa jajahan Romawi yang taat kepada pemerintah kota. Karena itu, saudara-saudara, menurut catatan di Smyrna itu ada kuil yang sangat bagus karena dibangun untuk memuja kaisar di Roma. Karena itu kota Smyrna mendapatkan prioritas untuk dibangun, mendapatkan biaya untuk dimajukan kota itu. Nah, saudara-saudara, di kota Smyrna ada jemaat Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang sangat maju dan juga penyembahan berhala yang luar biasa hebatnya, saudara-saudara, karena ada kuil yang besar yang menjadi kuil tempat sesembahan kepada kaisar Roma, maka tidak mengherankan, saudara, kalau jemaat Smyrna itu harus mengambil keputusan. Apakah mereka ikut berkompromi di dalam menyembah sang kaisar atau sebaliknya mereka tidak mau dan mereka memutuskan untuk menolak menyembah kepada kaisar. Karena itu, saudara-saudara, maka kita melihat sapaan Tuhan Yesus kepada jemaat Smyrna itu tidak ada celaan, tidak ada teguran, tetapi merupakan penghiburan atau cobaan. Di pasal yang kedua, ayat yang ke-9, Tuhan Yesus berkata kepada jemaat ini, "Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu." Saudara-saudara, karena mereka menolak untuk menyembah, berkompromi untuk menyembah kepada kaisar, mereka menolak juga untuk ambil bagian di dalam ritual agama yang dianut oleh orang-orang Romawi, menyembah berhala itu, saudara. Mereka juga tidak mau terlibat di dalam berbagai hal yang berbau agama dalam praktek hidup, dalam bisnis misalnya, di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mau tidak mau, saudara, mereka menjadi jemaat yang terkucil. Tidak mendapatkan hak-hak tertentu yang dimiliki oleh orang lain. Barangkali mereka sangat terbatas di dalam berbisnis, sangat terbatas di dalam beraktivitas, dan lain sebagainya, saudara. Sehingga mereka menjadi sangat susah dan sangat miskin. Tetapi Tuhan tahu itu. Tuhan mengenal keadaan mereka.
Dan Tuhan mengatakan, meskipun engkau miskin, meskipun engkau susah, tetapi sebenarnya di hadapan Tuhan engkau kaya. Kaya di dalam kebajikan, kaya di dalam kasih kepada Tuhan. Juga saudara-saudara, mereka ini mengalami fitnah dari orang-orang Yahudi yang tidak suka kepada mereka, yang sebenarnya adalah jemaah iblis. Dan kemudian di ayat yang ke-10, saudara-saudara, mereka bahkan ada beberapa di antara mereka juga yang harus dimasukkan ke dalam penjara. Dan pada bagian yang terakhir, sampai pada tingkat akhirnya mereka harus mati. Setia sampai mati. Inilah gambaran jemaat di Smyrna. Jemaat yang menderita. Saudara-saudara, penderitaan merupakan salah satu ciri dari gereja yang diperkenan oleh Tuhan. Mengapa demikian? Mungkinkah gereja tidak menderita? Jawabannya tidak mungkin. Kalau gereja saudara-saudara tidak mau berkompromi untuk menyembah berhala, untuk taat kepada manusia, perintah manusia yang bertentangan dengan kehendak Allah, maka gereja pasti akan menderita. Saudara-saudara, kalau gereja tidak mau berkompromi, maka gereja pasti akan mengalami aniaya. Dan jemaat di Smyrna adalah gambaran dari situasi itu. Dan pada saat ini, saudara-saudara, gereja Tuhan, kalau ada yang membanggakan diri mereka sebagai gereja yang diberkati Tuhan, berlimpah-limpah dengan harta kekayaan, puji Tuhan. Ya, semoga itu dari Tuhan. Semoga jalannya memang dari Tuhan. Tetapi sebelum teruji, saudara-saudara, mereka menghadapi sebuah konfrontasi. Apakah mereka mau taat dan setia pada Tuhan atau kepada dunia? Apakah mereka gereja ini mau taat kepada Tuhan, setia pada Tuhan, atau menginginkan untuk kompromi dengan kekuatan kuasa-kuasa kegelapan dan kuasa-kuasa manusia yang melawan Tuhan? Sebelum ada konfrontasi ini kita tidak tahu, saudara. Ujiannya adalah ketika gereja harus dihadapkan apakah mau setia dan taat kepada Tuhan atau berkompromi. Mau untuk demi kesenangan, demi kemuliaan duniawi, mau turut di dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Ada banyak contoh, saudara. Bagaimana gereja misalnya di dalam hal bersikap menghadapi peraturan-peraturan atau kultur ya, budaya-budaya yang terjadi di dunia yang makin lama makin menggelora. Di Amerika sebagai contoh, saudara-saudara, Amerika sudah menghadapi, gereja di Amerika menghadapi sebuah situasi yang berat ketika pemerintah melegalkan perkawinan homoseksual misalkan. Wah, gereja di sana sangat berat sudah menghadapi situasi ini. Itu satu contoh. Dan nanti kalau ada gelombang semacam ini terjadi juga di Asia, di Indonesia, di kota Bandung, hal yang serupa, saudara-saudara, maka gereja harus mengambil sikap untuk tetap setia kepada Tuhan atau berkompromi. Saudara, ini menjadi perhatian bagi kita. Biarlah gereja Tuhan menjadi gereja yang sangat taat dan tetap setia, walaupun harus menderita, harus mengalami kesusahan, bahkan sampai mati. Tetapi kesetiaan ini dihargai oleh Tuhan. Tuhan mengatakan jangan takut kalau kita harus menderita demi nama Tuhan. Itulah saudara-saudara gereja Smyrna. Saudara-saudara, kita lanjutkan. Berikutnya gereja ketiga adalah gereja di Pergamus. Kota Pergamus sebelah utara dari Smyrna. Tadi saya sudah mengatakan kota-kota ini mulai dari Efesus seperti melingkar. Ya. Nah, saudara-saudara, di Pergamus pun sama. Ini adalah sebuah kota yang sangat maju. Banyak kuil di sana. Tetapi ada salah satu hal yang mencolok, saudara-saudara, ini adalah kota, bisa disebutkan kota intelektual. Karena berbagai macam ide atau filsafat yang sangat berkembang pada waktu itu bertebaran di kota ini. Nah, saudara-saudara, jemaat di Pergamus adalah jemaat yang meskipun tidak terlalu besar, tetapi menghadapi tantangan
situasi semacam itu. Karena itu saudara-saudara, Tuhan Yesus di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Saudara-saudara, seolah-olah di Pergamus ini, kota Pergamus ini adalah tahta iblis. Tempat di mana iblis berkuasa, bertahta. Karena ajaran-ajaran sesat yang bertebaran pada waktu itu, yang menyebar pada waktu itu, satu sama lain saling berbeda, tetapi semuanya sudah bertentangan dengan kebenaran Injil. Engkau berpegang kepada namaku dan tidak menyangkal imanmu kepadaku, dan juga tidak pada zaman Antipas saksiku. Ada seorang bernama Antipas saksi Tuhan, bahkan setia, dibunuh saudara-saudara di depan mereka. Jadi memang jemaat di Pergamus ini sedang menghadapi situasi penentangan dari pengajaran-pengajaran yang sesat. Namun demikian saudara-saudara, jemaat di Pergamus ditegur oleh Tuhan. Ayat 14 pasal yang kedua. Aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Saudara-saudara, di jemaat ini ada sebagian atau beberapa orang yang mengikuti ajaran Bileam. Bileam, kita ingat, saudara-saudara, adalah seorang yang dituliskan di Perjanjian Lama yang pernah menyesatkan atau berkompromi untuk mendapatkan keuntungan. Demi mendapatkan keuntungan dia bernubuat salah, berniat untuk bernubuat salah. Nah, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Bileam dengan penuh hawa nafsu untuk mendapatkan keuntungan dengan menyatakan hal yang salah dan sesat, sama juga dengan yang disampaikan oleh pengikut Nikolaus pada zaman itu. Nah, saudara-saudara, kejahatan atau kesalahan jemaat di Pergamus adalah bahwa mereka membiarkan beberapa orang, ada di antara mereka orang-orang yang demikian. Dan ini menjadi semacam duri dalam daging. Orang-orang yang menyesatkan ini, yang ada di dalam jemaat ini, saudara-saudara, lama-lama bisa mempengaruhi jemaat di sekitarnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ajaran Nikolaus, ajaran Bileam, itu ajaran yang menyangkal keilahian Tuhan Yesus, tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, tetapi juga sekaligus saudara, sangat-sangat mengabaikan anugerah Tuhan, kebebasan yang Tuhan berikan. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib mereka anggap murah, sehingga mereka mengatakan menjadi Kristen di satu pihak, tetapi di pihak lain kamu boleh juga untuk terus berbuat dosa. Bukankah ada anugerah dari Tuhan bahwa Tuhan akan mengampuni kamu juga? Ajaran yang demikian yang disebarkan di jemaat Pergamus meskipun hanya beberapa orang pada awalnya. Tetapi ini bisa berbahaya. Nah, saudara-saudara, Tuhan menghendaki sebuah jemaat yang murni, jemaat yang keseluruhannya memiliki yang dikatakan di dalam ayat ini, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-13 ini, memiliki, berpegang kepada nama Tuhan, memiliki iman, tidak menyangkal iman Tuhan. Jadi secara doktrinal berpegang kepada kebenaran tentang pribadi Yesus yang ilahi, yang rela berkorban, tetapi sekaligus juga saudara menjalani kehidupan yang baik, etika moral yang baik, yang tidak merendahkan anugerah Tuhan, tidak menyepelekan, tidak menganggap anugerah Tuhan itu murahan, sehingga kita boleh berbuat dosa seenaknya. Saudara-saudara, hari ini saya kira gereja Tuhan juga ditantang dengan tantangan yang demikian. Bukankah saudara-saudara, kita sekarang ini melihat ada begitu banyak wajah Yesus yang ditampilkan, yang diajarkan. Yesus hanya sebagai guru moral, pengajar moralitas, guru, saudara-saudara, yang harus diikuti prinsipnya, tetapi tidak disembah karena Yesus bukan ilahi.
Dan sekarang juga banyak ajaran yang mengatakan menjadi Kristen yang penting berbuat baik. Saudara-saudara, kalau berbuat dosa minta ampun, berbuat dosa minta ampun. Tidak ada ketakutan, tidak ada kebenaran di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengajaran Nikolaus ini, pengajaran Bileam ini, kalau ada di dalam jemaat, harus menjadi perhatian bagi jemaat. Supaya betul-betul jemaat menjadi jemaat yang murni. Saudara, jadi ciri ketiga, jemaat yang diinginkan oleh Tuhan adalah jemaat yang memegang kebenaran yang murni. Berikutnya, saudara-saudara, gereja yang keempat adalah gereja Tiatira. Kota Tiatira, saudara-saudara, adalah kota yang sangat maju perdagangannya dan juga merupakan bagian dari kota yang penting secara politik. Karena di sana ada banyak pejabat-pejabat yang mempunyai pengaruh dan kemampuan, saudara-saudara, untuk melakukan atau mengambil kebijaksanaan bagi para pemimpin di kota Roma. Nah, saudara-saudara, apa yang menjadi perhatian kepada jemaat di Tiatira? Tuhan Yesus, saudara-saudara, sebelum mencela jemaat di Tiatira, dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus tahu. Pasal 2 ayat yang ke-19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Saudara-saudara, jemaat di Tiatira dipuji karena segala pekerjaannya. Penuh kasih, penuh kebaikan, penuh iman, bahkan pelayanannya pun dilakukan dengan tekun. Tetapi saudara-saudara, yang sangat-sangat mengejutkan kita, dan justru bagian ini adalah bagian yang paling panjang yang dituliskan, saudara-saudara, mengenai ketujuh jemaat ini. Di Tiatira itu ada seorang wanita yang disebut wanita Isabel. Ya, mungkin ini adalah sebuah gambaran saja mengingatkan kepada wanita Isabel yang ditulis di dalam Perjanjian Lama. Kita mengenal Isabel yang di Perjanjian Lama adalah istri Ahab, seorang ratu, istri raja yang penuh dengan hawa nafsu dan kebencian, yang membunuhi banyak nabi, saudara-saudara. Wanita yang penuh dengan ambisi politik, wanita yang penuh dengan kehausan akan harta benda, penuh dengan hawa nafsu. Nah, saudara-saudara, rupanya di jemaat di Tiatira ini hadir seorang pemimpin wanita yang memiliki roh Isabel ini, menyebut dirinya nabiah. Dia mengajar, menyesatkan hamba-hamba Tuhan, dan dia berbuat zina, makan makanan persembahan berhala. Nah, saudara-saudara, dosa dari jemaat di Tiatira adalah membiarkan wanita ini, membiarkan pemimpin perempuan ini untuk tetap mengerjakan apa yang dia inginkan. Ayat 21 pasal 22, pasal 2, saudara, Tuhan mengatakan, aku telah membiarkan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihat, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Secara hurufiah memang, saudara, pada waktu itu ada perilaku ritual perzinahan yang dipimpin oleh jemaat. Mirip seperti perzinahan yang dilakukan di dalam ritual-ritual penyembahan berhala kepada berhala, saudara, kepada dewa-dewa yang dilakukan di kuil-kuil orang-orang lain. Nah, saudara-saudara, rupanya nabiah yang disebutkan Isabel ini memimpin jemaat untuk melakukan percabulan, untuk berperilaku hidup dengan penuh hawa nafsu, saudara-saudara, yang mengerikan, yang menjijikkan. Saudara, apa yang bisa kita lihat? Tuhan menginginkan jemaat yang kudus, jemaat yang suci. Saudara, pada zaman ini, roh Isabel ini mungkin sekali masih mempengaruhi gereja. Barangkali tidak dalam bentuk yang sama, yaitu hawa nafsu percabulan. Di tengah-tengah jemaat, saudara-saudara,
ada percabulan yang kasat mata begitu, barangkali tidak seperti itu. Tetapi sudah kehidupan yang penuh dengan hawa nafsu dan percabulan mungkin saja terjadi. Ya. Kalau jemaat sudah tidak lagi menyatakan pernikahan sebagai pernikahan yang kudus, menikahkan siapa saja sudah tanpa memperhatikan kekudusan Tuhan, maka saudara, di dalam jemaat itu sudah tidak lagi ada kekudusan. Saudara-saudara, kalau di tengah jemaat ada persembahan-persembahan yang jelas-jelas didapatkan dari perbuatan jahat, dari korupsi misalnya. Ya, saya katakanlah, misalkan kalau ada gereja besar yang dibangun hasil dari money laundry misalkan, uang korupsi. Bagaimana saudara? Apakah ini sebuah perilaku yang benar di hadapan Tuhan? Tidak. Ini perbuatan yang tidak suci. Dan mungkin ini terjadi pada zaman sekarang. Ada banyak hal yang tidak suci, yang tidak kudus terjadi pada zaman ini. Dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Saudara-saudara, kita perlu perhatikan. Tuhan menginginkan supaya jemaatnya kudus. Saudara, kita sudah membahas 4 gereja. Jadi kita bisa mengatakan secara singkat, kepada jemaat Efesus Tuhan menginginkan kasih yang semula. Kepada jemaat di Smyrna, Tuhan menghibur supaya mereka setia tetap di dalam penderitaan. Sebab penderitaan adalah ciri dari gereja yang sejati. Kepada jemaat di Pergamus, Tuhan menuntut supaya mereka hidup di dalam kebenaran yang murni, memperhatikan ajaran yang murni. Dan keempat, kepada jemaat di Tiatira, Tuhan menginginkan kehidupan yang penuh dengan kesucian. Sebab kalau tidak, maka Tuhan akan menghukum mereka. Kita akan lanjut pada gereja yang kelima, saudara. Saudara, gereja yang kelima yang disapa oleh Tuhan Yesus adalah gereja di kota Sardis. Saudara, ketika kita mulai membaca pasal 3, kita akan menemukan sesuatu yang agak berbeda. Sebab sapaan yang pertama yang disampaikan kepada jemaat ini, yaitu di kota Sardis, bukan pujian seperti kota-kota yang lain, tetapi bentuk kemarahan. Saudara, pasal 3, ayat yang ke-1b mengatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati." Sudah sebuah ungkapan yang sangat mengejutkan, dan sebetulnya saudara, ini adalah bentuk kemarahan. Bagi Tuhan, jemaat di kota Sardis ini adalah seperti mayat hidup. Engkau dikatakan hidup, padahal sebetulnya engkau mati. Zombie mungkin bahasa sekarang, saudara. Berjalan-jalan, bisa jalan, tetapi sebetulnya makhluk ini sudah mati. Saudara-saudara, apa yang dimaksudkan sehingga Tuhan Yesus begitu marah kepada jemaat ini? Saudara, memang tidak ada catatan di Alkitab bagaimana jemaat ini diinjili, dikunjungi oleh seorang rasul atau utusan. Tetapi yang pasti jemaat ini sudah bertumbuh, sudah berkembang. Dan kota Sardis seperti juga kota-kota yang lainnya adalah kota yang cukup berkembang, cukup maju, saudara-saudara, dari segi perekonomian. Mereka adalah jemaat yang, mereka adalah masyarakat yang terdidik juga, sangat baik. Untuk ukuran pada waktu itu, saudara bisa baca di ensiklopedia misalnya atau buku-buku sejarah. Nah, saudara, dan jemaat yang tumbuh di sana tentu terpengaruh dengan lingkungan di sekitarnya. Mereka adalah jemaat yang secara penampilan adalah jemaat yang kelihatannya bergairah, kelihatannya hidup. Kalau kita mau rinci, saudara, barangkali kalau menyanyi, pujiannya itu demikian hidup. Barangkali kalau berkhotbah, khotbahnya itu demikian hidup. Barangkali ketika merespon khotbah, merespon firman Tuhan, kelihatannya itu mereka begitu senang. Barangkali saudara, kalau mereka memberikan persembahan, uang persembahannya besar. Mungkin demikian. Barangkali mereka membangun sebuah tempat untuk beribadah dengan lebih baik. Mereka melakukan aksi sosial. Dengan singkatnya, saudara, bisa dikatakan ini seperti jemaat yang hidup melakukan segala hal yang baik. Nampaknya demikian.
Tetapi saudara-saudara, mata Tuhan bisa menembus. Di belakang kuburan yang dilabur putih itu ada tengkorak. Saudara-saudara, Tuhan bisa melihat bahwa jemaat ini adalah jemaat yang mati, jemaat yang munafik, jemaat yang penuh dengan dusta. Mereka kalau bahasa sekarang bisa saya katakan seperti Kristen, tapi Kristen yang KTP, Kristen palsu, yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan Tuhan. Mereka melakukan aktivitas keagamaan dengan perayaan-perayaannya. Kalau hari ini, saudara, ada Paskah, ramai, jalan ditutup. Natal, lebih ramai, bukan hanya jalan ditutup, tetapi ada begitu banyak aktivitas sosial dan lain sebagainya, hiruk pikuk Natal. Tetapi itu semua hanya ritual, bukan yang Tuhan inginkan. Mereka adalah jemaat yang mati. Saudara-saudara, dari awal Tuhan Yesus begitu marah, mengungkapkan murka kepada mereka. Apa yang Tuhan inginkan? Pasal 3 ayat yang kedua, bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Kesempurnaan yang Tuhan maksud, saudara, bukanlah kesempurnaan dari segi kualitas pekerjaan harus sangat baik, bukan. Tetapi apa yang mereka kerjakan itu betul-betul dipersembahkan kepada Tuhan, bukan untuk pujian diri mereka sendiri. Mereka lakukan bukan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Kalau mereka sudah memberikan persembahan, bukan supaya mereka mendapatkan pujian dan nama yang baik. Kalau mereka menyanyi, bukan mereka menyanyi untuk mendapatkan kesenangan pribadi dan lain sebagainya. Saudara bisa lanjutkan dengan contoh-contoh yang lain, kemunafikan yang lain. Ayat yang ketiga, pasal yang ketiga. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Coba dengar lagi kepada perintah Tuhan yang semula dan bertobatlah. Saudara-saudara, ini adalah teguran dan sebuah peringatan yang sangat keras. Memang di Sardis ayat yang keempat ada beberapa yang tidak mencemarkan pakaiannya, yang masih hidup di dalam ketulusan dan kemurnian. Puji Tuhan. Tetapi sebagian besar di antara mereka hidup formalitas, sebagai agama formal. Saudara-saudara, kita harus perhatikan. Kalau ada gereja yang nampaknya berkembang, maka kita harus sungguh-sungguh juga menginginkan supaya perkembangan itu bukanlah perkembangan jasmani, tetapi betul-betul ada kehidupan rohani di dalamnya. Ada pertumbuhan rohani yang hidup, yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Inilah gereja. Saudara, gereja bukan organisasi duniawi. Gereja bukanlah sebuah firma, ya, sebuah perusahaan yang maju tidaknya, berkembang tidaknya itu diukur dari ukuran-ukuran manusia. Tidak, saudara. Gereja adalah tempat di mana Tuhan bertahta. Dan Tuhan menginginkan gereja yang hidup. Gereja yang murni, hati yang penuh dengan ketulusan, memuji dan menyembah kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita akan lanjutkan dengan gereja yang keenam, yaitu gereja Philadelphia. Saudara, kata Philadelphia mungkin merupakan kata atau nama yang paling familiar, paling kita kenal, ya, dan tentu ini tidak ada hubungannya dengan Philadelphia di Amerika, saudara. Nah, saudara, gereja Philadelphia adalah gereja yang tidak terlalu besar, gereja yang kecil. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tahu segala kelemahannya. Namun saudara-saudara, yang menarik adalah seperti Smyrna, kepada gereja Philadelphia ini tidak ada teguran, tidak ada kecaman, tetapi ada tugas dan juga pujian. Saudara-saudara, kota Philadelphia sebenarnya adalah sebuah kota yang sangat strategis, berada di lembah, merupakan daerah pelintasan yang ramai. Saudara, ada banyak pintu-pintu yang terbuka ke segala arah.
Karena memang dari awal kota ini didesain sebagai semacam pusat kebudayaan atau sebagai tempat untuk mempengaruhi bangsa-bangsa yang lain dengan budaya Yunani khususnya, ya Yunani Romawi. Jadi saudara-saudara, di kota Philadelphia ini orang berlalu lalang belajar tentang budaya Yunani. Karena itu pintu-pintu terbuka. Nah saudara, tetapi di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan pernyataan juga berkaitan dengan pintu yang lain. Bukan pintu yang terbuka untuk memberitakan atau menyebarkan budaya Yunani. Saudara coba perhatikan di dalam ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan Dia tahu keadaan jemaat ini dan sekarang Dia membuka pintu. Kalau Dia membuka, tidak bisa ada yang menutup. Kalau Dia menutup, tidak ada yang bisa membuka. Nah saudara, yang menarik juga, ayat 8 sebetulnya berkaitan dengan ayat yang ke-7. Sebuah sapaan diri Tuhan Yesus yang berbeda dengan yang lain. Di dalam ayat 7 Tuhan Yesus menyapa dirinya adalah yang kudus. Pribadi ilahi. Yang benar. Hanya Dia yang benar. Kemudian dikatakan yang memegang kunci Daud. Nah saudara-saudara, kata yang memegang kunci Daud ini merupakan kutipan. Saudara kalau perhatikan di catatan kaki setiap Alkitab, ada kutipan dari kitab Yesaya pasal 22 ayat yang ke-22. Saudara-saudara, dalam kitab Yesaya 22 ayat yang ke-22 ini diceritakan tentang seorang yang bernama Elyakim yang diberikan otoritas memegang kunci Daud. Saudara, apa artinya? Pada waktu itu Elyakim memegang kunci itu sebagai juru kunci untuk membuka pintu gerbang, membuka juga bait Allah dan hal-hal yang lain. Sudah diberikan otoritas oleh raja untuk membuka pintu-pintu yang penting. Nah saudara-saudara, tentu kita memahami, penulis Wahyu tentu mengetahui kitab Yesaya dan meyakini bahwa pribadi Elyakim ini adalah bayangan dari pribadi Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan sebagai orang yang memegang kunci Daud, kita mengingat Daud sebagai nenek moyang Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ketika malaikat datang kepada Maria, malaikat datang kepada Yusuf, mengaitkan mereka bahwa mereka ini adalah orang-orang keturunan Daud, dan melalui Daudlah, saudara-saudara, Mesias akan datang. Mesias juru selamat itu akan datang. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat kaitannya, ketika penulis Wahyu ini mengaitkan atau menyatakan pribadi Tuhan Yesus sebagai pribadi yang memegang kunci Daud, berarti keselamatan itu datang dari Tuhan Yesus. Maka ketika dikaitkan dengan pintu di Philadelphia, pintu yang akan dibukakan oleh Tuhan dan tidak ada seorang pun yang menutup, maka ini berbicara tentang pintu yang lain, bukan pintu keselamatan, tetapi saudara, pintu untuk memberitakan Injil, berita keselamatan yang diberitakan kepada orang-orang lain. Kalau secara fisik kota Philadelphia ini saudara-saudara adalah kota yang membuka pintu untuk menyebarkan kebudayaan. Sekarang jemaat di Philadelphia diberikan tugas untuk mengabarkan berita Injil. Apa itu Injil? Secara sederhana orang mengatakan Injil adalah berita keselamatan, berita sukacita. Sukacita karena keselamatan diberikan melalui anugerah di dalam Tuhan Yesus. Melalui karya Yesus disalib. Tuhan Yesus yang tersalib dan bangkit lagi. Menebus dosa. Membawa kita untuk datang kepada Allah. Sehingga kita beroleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, itulah inti dari berita Injil yang harus diberitakan oleh jemaat di Philadelphia. Dan ini juga yang menjadi tugas kita, jemaat Tuhan. Saudara-saudara, mungkin kita mengatakan seperti orang Philadelphia ini. Kami lemah, kami kecil. Tetapi saudara-saudara, meskipun lemah dan kecil,
kurang berdaya, kurang pandai dibandingkan dengan kepandaian masyarakat. Ya, waktu itu sebagai pusat budaya tentu di sana suasana intelektual di kota Philadelphia sangat terasa, saudara. Pada saat ini juga jemaat Tuhan mungkin kalau dibandingkan dengan orang-orang di dunia yang pintar-pintar, yang mempunyai hikmat dunia, wah nggak ada apa-apanya. Tetapi saudara, jemaat Tuhan memiliki berita yang penting yang harus diberitakan, yaitu berita sukacita, berita Injil, berita kemenangan, berita keselamatan. Inilah yang harus diberitakan. Saudara-saudara, jemaat Philadelphia meskipun kecil tetapi mereka adalah orang-orang yang menuruti firman-Ku, yang memegang teguh kebenaran, tidak menyimpang dan tidak menyangkal Tuhan. Jadi saudara, ini hal yang penting. Saudara, memang di tengah-tengah jemaat itu katanya ada godaan atau ancaman dari jemaah iblis, ya, orang-orang Yahudi yang mengganggu. Memang ketika Injil diberitakan pasti saudara-saudara ada gangguan, ada ancaman. Tetapi saudara, jemaat tetap harus memberitakan Injil. Di tengah-tengah pencobaan, ayat yang ke-10, aku akan melindungi engkau pada hari pencobaan. Jadi saudara-saudara, kita memberitakan Injil di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah segala macam kesukaran, karena kita yakin Tuhan yang melindungi, yang menjaga. Kita tidak boleh mengurangi tugas kita, saudara-saudara, sebagai gereja. Barangkali banyak gereja yang merasa diri sebagai gereja yang hebat secara doktrinal, gereja yang maju, puji-pujiannya yang hidup, manajemennya yang tertata rapi, saudara, itu baik semuanya. Tetapi kalau gereja itu tidak memberitakan Injil, bukan hanya tidak lengkap, tetapi tidak taat. Sebab inginnya Tuhan, saudara, kerinduan Tuhan adalah gereja juga yang mengambil bagian di dalam pemberitaan Injil. Saudara-saudara, di tengah-tengah situasi pada saat ini ada banyak orang yang mungkin kecewa. Ada banyak orang yang mungkin kehilangan pegangan. Saudara, kita mendengar banyak orang yang saat ini usahanya tutup. Wah, kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan, mungkin saat ini sedang putus asa. Dan kalau berjumpa dengan saudara, saudara punya kesempatan untuk memberitakan berita keselamatan. Beritakan Yesus yang mengasihi mereka, yang mati tersalib untuk menebus dosa mereka, supaya mereka juga beroleh pengharapan di tengah-tengah situasi ini. Sudah ada banyak kesempatan pada saat ini. Ketika kita masuk di dalam grup-grup WhatsApp misalnya, kita berjumpa dengan orang-orang, kita bisa memberikan penghiburan, kekuatan, dan juga berita Injil kepada mereka. Jadi saudara, bagian ini, berita kepada jemaat di Philadelphia ini menjadi hal yang penting. Supaya kita menjadi jemaat yang hidup, menjadi jemaat yang memiliki misi untuk memberitakan Injil. Saudara-saudara, kita sampai pada gereja yang terakhir, yaitu gereja di Laodikia. Saudara, seperti juga kepada jemaat di Sardis, Tuhan Yesus mengungkapkan sebuah kekesalan, kemarahan, dan teguran. Tidak ada pujian sama sekali kepada jemaat ini. Saudara, di pasal yang ketiga ayat yang ke-15, Tuhan Yesus mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Keadaan jemaat di Laodikia ini adalah jemaat yang suam, yang tidak ada suasana gairah sama sekali. Tidak ada keadaan yang memberikan aroma kehidupan sama sekali. Jemaat ini jemaat yang suam. Saudara-saudara, padahal kalau kita membaca, saudara, jemaat ini baik di dalam sejarah kota-kota kuno, saudara, ataupun juga di bagian-bagian yang kita baca kemudian, kita akan mencatat bahwa gereja ini sebetulnya adalah gereja yang kaya. Mereka sendiri mengatakan di ayat yang ke-16, saudara, bahwa mereka ini adalah gereja atau jemaat yang kaya. Saudara, mereka di kota Laodikia ini sangat dikenal dengan
tempat penukaran uang atau tempat penyimpanan uang semacam bank. Ya. Sehingga tentu kalau ada kota ada bank-bank yang besar, ini menjadi kota yang penting. Dan sebuah kota besar, kota yang maju, saudara. Juga di sana ada semacam tempat untuk menyembuhkan orang yang sakit mata, saudara. Ya, semacam klinik atau tempat pelatihan semacam ilmu kedokteran yang kuno di sebuah kuil. Juga saudara-saudara, di sana juga ada tempat untuk memproduksi kain-kain yang begitu mahal, ya, kain wol. Sehingga saudara, mereka merasa bahwa mereka tidak buta, mereka tidak telanjang. Mereka ada banyak pabrik garment, katakanlah bahasa sekarang ya. Mereka ada klinik atau rumah sakit mata. Mereka juga punya duit banyak, ada bank. Tetapi saudara, di dalam ayat yang ke-17 Tuhan mengatakan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara, Tuhan Yesus tahu, tetapi mereka tidak tahu. Mereka menganggap mereka tahu dengan apa yang mereka lihat. Padahal sebetulnya mereka tidak tahu bahwa sebetulnya mereka ini miskin, melarat, malang. Meskipun mereka punya bank, mereka itu buta. Meskipun mereka di sana ada pusat untuk kesehatan mata, saudara, untuk pengobatan mata. Dan mereka telanjang. Meskipun mereka di sana ada begitu banyak pabrik-pabrik pakaian. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ingin Tuhan katakan? Bahwa mata Tuhan melihat hal yang rohani. Kekayaan mereka di hadapan Tuhan tidak ada artinya dibandingkan dengan kekayaan rohani. Bagi Tuhan yang dipentingkan bukanlah sekedar gereja atau jemaat yang kaya, yang membanggakan diri bisa membeli apapun, mempunyai emas dan perak. Tetapi saudara, jemaat yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Nah, saya tidak mengatakan kalau demikian biarlah jemaat itu menjadi jemaat yang miskin, jemaat yang tidak punya apa-apa. Bukan begitu, saudara. Tetapi bagi Tuhan, kekayaan duniawi itu tidak ada apa-apanya. Tuhan menginginkan jemaat yang sungguh-sungguh. Ayat 18 pasal 3. Karena itu aku menasihati engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan. Dimurnikan lagi, saudara. Supaya mereka hidup murni lagi, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar kau menjadi kaya di dalam Tuhan. Disucikan dengan pakaian yang putih, yaitu simbol dari kehidupan yang suci. Supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat hal-hal rohani. Jadi hal-hal yang jasmani itu sekarang sudah diubah. Tuhan bilang, ayo beli, datang kepadaku, dapatkan pakaian yang suci, obat yang bisa membuat kamu melihat secara rohani, dan juga belilah emas yang dimurnikan, kehidupan yang murni. Saudara-saudara, kehidupan rohani yang segar, kehidupan rohani yang sungguh-sungguh, yang Tuhan inginkan. Dan ini adalah teguran Tuhan kepada mereka yang dikasihi Tuhan. Ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Ayat 20, ayat yang sangat terkenal. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Saudara-saudara, ini adalah himbauan pribadi. Tuhan seolah-olah berdiri di muka pintu. Dia mengetuk. Bagaimana pintu itu dibuka bergantung kepada orang yang ada di dalam. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara, Tuhan menginginkan kehidupan rohani, kehidupan yang sungguh-sungguh bertumbuh seolah-olah seperti makan minum bersama dia, dengan dia, menjalin relasi yang dekat, hidup bersama dengan dia. Inilah yang dirindukan oleh Tuhan. Bukan jemaat yang kaya raya secara jasmani, bukan jemaat yang membanggakan diri dengan segala hal tetapi hidupnya suam. Saudara, peringatan ini menjadi peringatan yang ketujuh dan merupakan ciri yang ketujuh yang menjadi ciri dari gereja.
Saudara, saya akan akhiri dengan saya menunjukkan sebagai ringkasan terakhir. Jadi saudara, penglihatan Yohanes tentang ketujuh jemaat ini menjadi semacam nubuatan atau menjadi satu pengajaran buat gereja di segala tempat, di segala abad, supaya gereja memiliki paling tidak 7 ciri sebagai gereja yang hidup, sebagai gereja yang sejati. Saudara bisa melihat ini, saya buat sedemikian, ada 7 ciri. Dan saudara, kalau kita perhatikan ke gereja kita masing-masing, kalau ada yang kurang, ada yang hidup di dalam dosa-dosa tertentu, biarlah kita perbaiki. Sudah di tengah wabah, sekali lagi, di tengah situasi yang tidak nyaman, mari kita memikirkan gereja kita. Mari kita memikirkan hidup kita. Mari kita sungguh-sungguh memperbaiki apa yang kurang, apa yang menjadi kelemahan kita, dan minta kita anugerah Tuhan yang menolong kita supaya kita menjadi gereja yang sejati, gereja yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saya mengajak kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami sebagai gereja-Mu supaya kami menjadi jemaat yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, menjadi gereja yang sejati, gereja yang mempermuliakan Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, di tengah ketidaknyamanan karena ada suasana, karena ada wabah ini, tetapi kami boleh menjadi gereja yang boleh bertumbuh. Tolonglah Bapa di dalam surga, kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, berikutnya kita akan masuk ke pasal 4 dan pasal yang kelima. Ini adalah penglihatan di sorga. Kalau tadi di gereja di bumi, tapi pasal 4 dan pasal 5 kita akan masuk dalam penglihatan di sorga. Silahkan saudara membaca terlebih dahulu. Minggu depan kita akan bersama-sama pelajari. Tuhan memberkati.